Baik, masih 1:30, masih bisa 5 jam lagi ya. Silakan 3 orang dulu, silakan. Yuk. Ya Mas, maju Mas, 2, silakan sini aja dekat sini. Oke, 1 lagi dari sana. Oh ya, maju Mas. Yuk, maju. Oke, maju aja. Sini Mas, sini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Hizbun Mbah saking Tulungagung. Riyen niku jenengan pas teng Tulungagung nate ajenge jelasne babakan longan, Mbah. Terus niki kula nyuwun jenengan jelasne masalah niku. Terus sing kaping kalih kan zaman kerajaan riyen niku sikluse niku berdiri kerajaan jaya, terus Kesroh, akhirnya runtuh. Terus menerus seperti itu. Terus kalau kita belajar dari Arab, dari masa kekhalifahan dulu, itu siklusnya juga seperti itu. Berdiri dinasti, Kesroh, runtuh, berdiri lagi, Kesroh, runtuh, seperti itu. Kalau sekarang kita ini karena sudah ada gen seperti itu, apakah kita sekarang ini dalam posisi Kesroh atau bagaimana, terus akhirnya nanti akan runtuh, terus berdiri negara atau kerajaan baru seperti itu? Terus pun tiba. Matur mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf sebelumnya mungkin saya rada curhat. Pertanyaan pertama, nama saya Ferry, asal Sumombito, Melaras. Yang pertama, yang saya ingin tanyakan, saya kan bukan dari latar belakang Islam, sekolah juga SMP negeri, SMA negeri, langsung kerja, terus sering komunikasi sama teman pondok soal kadang ya, soal syariat, seneng tanya, terus teman saya pondok itu mengatakan, kamu beliau kitab ini gitu, yang terjemahannya aja, terus disuruh baca itu. Terus saya tanya dulu, loh saya nggak ada latar belakang apa enggak, nanti tersesat atau apa gitu. Terus katanya dia, nggak apa-apa, yang penting baca aja, wong baca kok nggak boleh gitu. Ya itu yang saya tanyakan, menurut pandangan Mbah Nunnya itu gimana, boleh apa enggak. Terus yang kedua itu saya lebih ke minta pertanggungjawaban sama Cak Nun ini. Tahun 2013 saya YouTube, awal mula lebih dekat sama Mbak Nun, itu ada ungkapan dari Cak Nun yang membuat saya sampai sekarang menjalaninya. Itu yang manusia itu harus punya jubahnya sendiri. Jadi harus dicari selain dari yang wajib. Akhirnya setelah saya mencari, saya ketemu puasa Daud. Ya, maaf sebelumnya itu dari 2013 alhamdulillah sampai sekarang. Tapi terus ada orang-orang sekitar saya itu bilang, "Loh, kamu itu puasa gitu ada gurunya apa tidak? Terus kamu seperti itu harus diijazahkan gitu. Kamu harus ke guru dan gini dan lainnya." Setelah saya pikir-pikir, padahal sebelumnya saya menganggap ya ini saya menemukan di sini dan saya merasa banyak perubahan dan luar biasa dari hal ini. Terus yang kalau memang itu perlu digurukan, saya mohon sangat, Cak Nun mohon saran, saya harus bagaimana, apa itu harus tetap berlanjut atau tidak. Ya kurang lebih itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medan Amrumwoh dari Mojokrapak, Tembelang, Jombang. Jadi yang saya ingin tanyakan itu seputar hukum Islam. Jadi begini Mbak Nun, hukum Islam itu kan punya kandungan shorihun likulli zamanin wa makanin. Jadi hukum Islam meskipun lahirnya itu di abad ke-6,
tapi kandungannya itu sampai hari kiamat. Lah bentuknya itu tergantung dari si subjek atau si manusia itu. Lah dalam mengarungi bahtera dari zaman ke zaman tentunya akan menemui setiap pemikiran-pemikiran baru yang ada di luar Islam, terutamanya sains. Sains ini pemikiran dari barat, dan sains ini mampu berkontemplasi dengan hukum Islam. Sebagaimana kita tahu, ciri-ciri dari sains itu skeptis atau penuh dengan kesangsian, dan hukum yang ada di dalam sains itu akan berubah-ubah di setiap zaman, karena di setiap zaman itu melahirkan para pemikir-pemikir baru. Nah, jika ini sudah berkontemplasi dengan Islam, maka hukum Islam pun akan seperti itu. Kita menemui setiap zaman itu muncul pemikir-pemikir reformis Islam yang melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Nah, jika ini dibenturkan kepada masyarakat, baik yang aksesnya kuat ataupun yang minim akses, seperti mohon maaf wilayah-wilayah pesantren yang memiliki kultur agamis yang kuat, dengan bahkan lembaga swadaya sekelas MUI dan organisasi Islam seperti FPI sekalipun, itu jika coba diintegrasikan pasti akan kaget, bergesekan, dan itu yang akan timbul kalau tidak sesat ya kafir. Jadi pertanyaannya simpel, bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran diri seobjektif-objektif mungkin, atau mengubah sikap egosentrik kepada empatik agar kita bisa menerima setiap pemikiran dari orang lain. Sekian, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3. Mungkin Cak Fuad dulu. Oh, Cak Fathul Marid, Pak Muzamil dulu. Kaitannya sama ijazah tadi, mungkin sama guru. Pak Muzamil, jadi ini ada anak kita pernah mendengar saya ngomong tahun 2013 bahwa kon kudu ndolek jubahmu dhewe-dhewe. Terus dia menginterpretasikan jubah itu, kemudian dia merasa menemukan bahwa di luar syar'i yang mahdhoh, yang wajib, dia kemudian melakukan puasa Daud. Suatu hari dia dipertanyakan oleh temannya, "Lu kamu punya guru apa enggak? Kamu punya mursyid apa tidak? Kok puasa Daud itu kan harus diijazahkan." Atau nah, jadi saya itu menurut Pak Muzamil bagaimana? Itu boleh enggak? Harus ketemu mursyid atau guru atau tidak, atau diteruskan puasa Daud? Yang nomor 2, yang kitab tadi, yang enggak begitu ngerti Islam karena sekolahnya negeri dan seterusnya, terus oleh temannya di pesantren diminta untuk membaca kitab tertentu lah ya, bukan Quran maksudnya, tapi kitab tafsir mestinya gitu. Nah, itu diteruskan apa tidak gitu. Baik, terima kasih. Jadi gini, ada beberapa tradisi gitu ya. Dalam tradisi thariqah yang sangat ketat bahwa ini harus seizin Syekh Mursyid itu dalam tradisi thariqah ya. Karena thariqah itu kan lembaga gitu ya. Tentu saja lembaga itu memang ada aturannya gitu loh. Contoh seperti kemarin Dandim mana? Lebak. Nah, diberhentikan melatih FPI karena dia tidak izin kepada Pangdam. Nah, itu lembaga kata sebenarnya. Nah, di thariqah itu berlaku bagi orang yang menganut thariqah itu, gitu ya. Yang sampean bukan Dandim, sampean melatih FPI nggak bisa dipecat, kan begitu. Nah, ini persoalannya, tertib di dalam sebuah lembaga ini maunya diberlakukan untuk semua orang meskipun orang itu tidak masuk dalam lembaga
lembaga itu. Kalau sampean pengurus NU tingkat MWC kecamatan, maka sampean itu ya harus patuh kepada yang tingkat kabupaten, patuh wilayah dan terus sampai patuh. Itu wajar. Nah itu ya. Jadi tapi pendekatan kepatuhan bertingkat tadi tidak bisa diberlakukan secara umum. Gitu ya. Bukan berarti semua orang yang tidak berada dalam lingkup itu ya boleh saja. Gitu ya. Seperti itu sebetulnya. Ini persoalannya ini mau dibawa keluar. Jadi kalau sampean masuk di situ, ya sampean harus izin kepada atasannya sampean. Tapi kalau sampean tidak, ya tidak. Gitu. Nah kalau menurut saya, gitu ya, ya kembali kepada sampean, sama dengan orang bepergian, gitu ya, bepergian. Kalau belum tahu jalannya, ya tanya sama orang. Tapi kalau sudah tahu, ya ngapain tanya? Cerewet. Nah, ya seterti kok takon. Nah, sekarang sampai kan gitu sebetulnya. Ini kan, oh, ya. Orang yang belum tahu harus takon. Kalau perlu bawa supir, ya kan? Tapi harus tahu jalannya, bisa nyetir sendiri ya. Ya berangkat sendiri, nyetir sendiri. Kecuali butuh teman. Nah, kan tanya teman. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya itu juga tidak harus. Terus tradisi thariqah itu setelah Imam Ghazali loh, ya. Setelah Imam Ghazali, sampai tahu enggak sufi besar yang melahirkan banyak wali itu siapa? Imam Ghazali. Si Abdul Qadir Jailani itu pengamal ajarannya Imam Ghazali, ya kan? Jadi bukan di atasnya Imam Ghazali, si Abdul Qadir Jailani itu hidup belakangan. Sekarang saya tanya, bukan saya anti thariqah loh, silahkan selama itu thariqah tidak dimutlakkan. Sekarang saya tanya, Imam Ghazali itu masuk thariqah apa enggak? Ada enggak thariqah Ghazaliyah? Tidak ada kan? Yang ada itu thariqah Qadiriyah yang bernisbah kepada si Abdul Qadir Jailani, ya kan, yang besar sekali. Naqsabandiyah, Imam Bahauddin An-Naqsabandi. Thariqah Asyadiliyah yang bernisbat kepada Al-Imam Abu Hasan Asyadili. Thariqah Ar-Rifaiyah yang bernisbat kepada Al-Imam Said Al-Imam Ar-Rifai, gitu ya. Thariqah Badawiyah yang bernisbat kepada Al-Imam Ahmad Al-Badawi, gitu ya. Imam Ahmad Al-Badawi itu mandi sendiri. Oh ya, karomahnya itu. Ya. Jadi mandi sendiri. Piye caranya orang ngerti, tapi keterangannya begitu. Gitu ya. Dan seterusnya. Itu ya. Nah, tapi itu semua kan di bawahnya Imam Ghazali, ya. Dan Imam Ghazali ada thariqah Al-Ghazali? Tidak ada. Nah, gitu ya. Bukan saya anti thariqah. Gitu ya, dan seterusnya. Jadi tergantung sampai di situ apa enggak, gitu. Gitu ya, Mas ya? Tidak apa-apa. Gitu. Nah, kemudian ada Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu gini. Dia itu muridnya Imam Ali Al-Khawwas, ya. Dia muridnya Imam Ali Al-Khawwas. Imam Ali Al-Khawwas ini jadi wali sejak anak-anak. Ya, sejak anak-anak jadi wali Imam Ali Al-Khawwas. Dan itu gurunya Imam Sya'rani. Nah, dulu Imam Sya'rani tulisan-tulisan awalnya selalu menyebut gurunya Ali Al-Khawwas. Tulisan-tulisan akhir Imam Sya'rani tidak menyebut guru-gurunya. Kenapa? Karena dia tidak mau gurunya jadi hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Jadi orang itu butuh ini komandan, ini ketika dirinya juga belum setara dengan komandan. Kalau orang yang sudah komandan ya nggak perlu dikomandani. Nah, gitu. Jadi itu juga tidak mutlak, gitu. Imam Sya'rani akhir-akhir tidak. Gitu ya. Sampai lihat baca Imam Sya'rani itu. Dan begitu seterusnya, ya. Jadi tidak mutlak itu. Terus yang kedua apa tadi? Jadi Mas Ferry ini minta tanya tadi, ya. Apakah dia perlu diijazai? Ya. Tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Oke. Karena dia menemukan sendiri caranya tadi. Iya, enggak apa-apa. Inspirasinya dari Cak Nun, dia menemukan sendiri gitu. Iya, enggak apa-apa. Oke. Apa ya. Kemudian membaca kitab yang tanpa dia ngerti tadi, artinya enggak punya dasarnya, disuruh baca kitab, baca aja terjemahannya. Boleh enggak gitu. Ya kalau baca kan boleh. Jangankan baca kitab, baca komik juga boleh.
Baca apa saja boleh. Kan yang penting kita berpikir kan gitu ya. Yang penting orang baca itu jadi subjek. Itu beliau jadi subjek, jangan jadi objek. Jangan konsumtif tapi produktif. Nah, salahnya kita itu kalau baca ini terus harus ini ya. Ya akhirnya kita bingung sendiri. Baca tapi harus jadi subjek, jadi fa'il, jangan jadi maf'ul gitu loh. Saya kira seperti itu. Oke, terus dari Amrullah tadi soal skeptis, jadi tentang dia agama dan itu umum itu. Jadi ada longan, kemudian sain tadi ya. sain ya, dua itu. Tapi gini, aku nambahin dikit yang untuk puasa Daud ya. Jadi saya ini sangat kagum kepada teman-teman di Thariqat apapun yang saya tidak pernah memasukinya karena saya mungkin tidak punya kemampuan dan kedalaman batin seperti mereka. Jadi saya sangat hormat. Oleh karena itu saya menganjurkan Anda untuk tanya atau mencari gurunya. Nah, gurunya itu Nabi Daud. Itu namanya puasa Daud, itu berarti Anda menjalankan Thariqah Daudiyah. Sehingga nanti Anda harus tanya ke Nabi Daud. Itu. Sing duwe Nabi Daud, sing nglakoni sing nemokno awale ya Nabi Daud, kok kon takon nang liyane. Ya, jadi mulai saiki ya apa carane kon kepingin njaluk Gusti Allah sampean temokaken Nabi Daud. Nek gak kepeteng ya sing penting kon nang sawah Daud kono. Kuncinya sederhana, lakon poso ngono iku lillah toh, tidak untuk mencapai dunia, tidak untuk cita-cita, untuk ghoyah yang tidak biridullah kan gitu. Ya wis gak ono masalah menurut aku. Nek ancene kate takon aku setuju, takono nang sing penemune. Ya ta, sing ngawali yaitu Nabi Daud. Ngono ya. Engko kon gendeng terus nang sawah, oh Daud. Oke, itu ya. Tapi dengan tetap saya menghormati teman-teman Thariqah karena saya tidak pernah mampu. Aku gelek mlebu-mlebu ngono kuwi tak lebon-leboni ngono kuwi ndi-ndi wis segala macam. Dan itu tidak hanya dari Islam. Saya di Amerika itu saya mengembara sampai ke Thariqah-Thariqatnya Protestan Korea, sampai ke Bagawan, sampai ke Hare Krishna itu tak leboni kabeh. Sampai saya mendapat fasilitas banyak sekali. Dipikirnya saya pengikutnya. Aku lak nggodho-nggodho ae. Ilmumu sing sak pira ae kok tak jukung wis ngono. Kon ngomong apa ya aku wis roh. Wong aku wong Jawa. Wong Jawa iku tukang tambal ban filsafate dhukur. Ya ta, Mas? Ya. Iya, wong tambal ban wis ta wis apa tukang becak iku terus ngomong filsafat top wis. Jadi kita ndak akan kaget dengan semua itu. Mulanya awakmu aja terus dadi arek sing kagetan. Wong kutek-tekmu dhewe oleh munggolok-golek dhewe, sing penting lillahi taala kan gak ono masalah. Itu loh. Apa nek kon sembahyang 5 waktu kudu ketemu Kanjeng Nabi sik terus taren. Ya napa Kanjeng Nabi sampeyan izinaken kula lho. Wis tak kongkon ket biyen wis kali lakonono. Mun jawabane padha kabeh kok. Gitu ya. Kemudian sing longan. Coba Anda belajar biologi ya. Badan kita itu 2/3 itu ruang, bukan benda. Jadi kelihatannya padatan ini nanti kan ada sel-sel, ada atom-atom, ada yang paling nano, yang paling kecil, itu di dalamnya ruang. Jadi Anda itu lebih banyak terdiri dari ruang daripada materi. Maka kalau ruang itu kamu tidak perhatikan, ya saiki ngene mergo materialisme akhirnya orang merasa hidupnya hanya dengan padatan-padatan. Dadi nek Islam ku sing didelok engko serbane, sing didelok simbole, sing didelok identitase kan gitu. Akhirnya nek pengajian ngene iki gak diakoni mergo duduk kiai kok iku budayawan kok kan gitu. Jadi sing didelok dadi undur mangkola wala tandur makola. Itu loh. Kon bener kaya apa tetep kon gak bener. Mergo kon duduk kiai kan gitu. Jadi
Nafsiro kaya apa nek kon tidak diakui sebagai mufasir dengan identitas sebagai mufasir ya kamu tidak diakui. Jadi orang sekarang itu berpikir materialistik. Berpikir materialistik itu nek cara lawas jenenge penyembah berhala. Jadi sekarang itu kita menyembah berhala tapi gak paham kalau kita menyembah berhala. Karena pedoman kita yang primer adalah materialisme. Materialisme itu duduk soal harta benda dan sugih tok. Materialisme itu maksudnya caramu memandang itu berdasarkan materinya. Mulanya saiki diskusi kan materi pertama ngono to. Lu kurang ya apa oleh kecolongan itu. Materi pertama ini, kedua ini kan gitu. Wong jelas itu rohani kok materi. Wong ilmu kok. Misalnya peran pemuda dalam pembangunan kan ilmu, bukan materi itu. Kok disebut materi? Karena seluruh pendidikan sekarang itu adalah materialistik. Kalau mau diturutin semuanya ateistik. Karena kalau Anda jadi orang ilmu, Anda pakai sistem akademis dan prinsip-prinsip ilmu modern, Anda tidak akan mengakui segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Kan begitu. Begitu Anda tidak bisa mengenali Tuhan dan Tuhan tidak bisa diteliti, Tuhan tidak bisa dirumuskan, tidak bisa dianalisis, maka Tuhan tidak ada, kan ngono. Aslinya kalau kamu menjadi sarjana modern, kamu itu ateis. Meskipun manusianya mergo kon wong desa tetap sembahyang, kamu tidak ateis sebagai manusia, tapi sebagai sarjana harus ateis. Asline. Bahkan kamu tidak boleh menjadi dirimu sendiri. Jajal nggayo skripsi sing omonganmu dhewe. Diterima tak gak? Selalu ini kata siapa? Ini menurut siapa? According to whom? Kan gitu. Jadi kon gak oleh berpendapat dewe, kon kudu menjadi tukang kutip. Catatan kaki, loksit, ibit, apa ngono iko. Ya toh. Jadi kamu harus menjadi epigon, kamu harus menjadi peniru, kamu harus muqallid. Ya kan gitu. Jadi sarjana modern itu al-muqallidin. Orang-orang yang membebek, tidak boleh menjadi dirinya sendiri, kudu menurut iki baru jadi sarjana. Nek kon ngarang dewe, loh, sapa kan iku lah ngono ta? Nah, karena cara pandangnya begitu. Ketika dulu krisis ekonomi tahun 98, Sabrang tak kon mulai brang aku gak iso mbiayai brang, mulya brang. Gak iso iki awakmu kuliah terus di Kanada gak ndek dhuwit iki aku. Larang saiki regane iso 10 kali lipat ya. Terus Sabrang jawab, "Oke aku tak bali ning aku njaluk siji." Apa? Ojo dikongkon kuliah nang Indonesia. Lah, dadi ora kuliah kowe. Ya ora apa-apa nek jan ora kuliah ning kene ya ora apa-apa, tapi aja dikongkon kuliah ning Indonesia. Oke, ning aku njaluk alasanmu apa? Nek alasanmu masuk akal, tak kabulkan. Terus Sabrang menyatakan, bedanya di Indonesia sama di Kanada. Kalau di Indonesia itu, kalau di Kanada itu, kamu diberi hak untuk menyatakan dirimu supaya mereka tahu siapa kamu. Ya. Tapi kalau di Indonesia, mereka harus tahu siapa dulu kamu baru boleh bicara. Cetok ya Mas ya? Nah kita jangan begitu. Ojo terus karena kamu belum punya identitas, belum diakui, terus ngomong dianggap gak bener. Enggak. Orang itu dengarkan supaya kamu tahu dia bener apa tidak. Supaya kamu bisa menggelari dia. Saiki kan yang penting ulama, masih gak iso apa-apa ya tetap ulama. Kan begitu. Makanya sekarang presiden atau ketua partai itu cara pandangnya begitu. Kapan-kapan saya jelaskan bahwa yang kita alami sekarang adalah negara dengan fakta kerajaan. Di mana setiap orang itu jiwanya masih jiwa ngawulo, gustinya dalam hati raja. Jadi semua parpol itu kerajaan. Dan kerajaan terbesar adalah kerajaan Bung Karno. PDIP dia apa-apakno tetep anak Bung Karno. Engko nek maring ngono ya putune Bung Karno. Itu kerajaan, bukan republik sama sekali. Itu bukan partai modern. Aku gurung tega ngomong ngono. Kan gitu. Ya nang awakmu aku ngomong ngono. Tapi nang yang bersangkutan gurung tega. Gak penting anak Bung Karno ngerti apa-apa gak penting. Sing penting anak Bung Karno. Dan kalau ada pilkada besok asal calon PDIP mburine mesti gambare Bung. Karena ini kerajaan, tetap rajanya Bung Karno yang terbesar.
Maka keputusan PDIP ya tetap Megawati endingnya. Demikian juga kerajaan SBY. Agus jadi cagup apa tidak itu bukan keputusan rapat Demokrat. Itu keputusan SBY. SKB sendiko dawuh. Maka Haritanu bikin kerajaan. Kan begitu. Semua bikin kerajaan sekarang. Nah saya kira rakyatnya goblok tagak mengunut dong. Monggo saya tidak ada masalah dengan itu semua. Karena ngawulo tidak pasti jelek. Ngawulo itu memang hakikat hidup manusia itu ngawulo. Ngawulo itu bahasa Arabnya ibadah. Cuman orang goyah, wasilahnya dianggap goyah itu loh. Mestinya kamu mengabdi kepada raja karena rajanya mengabdi kepada Allah. Sekarang kamu mengabdi kepada raja meskipun rajanya tidak mengabdi kepada Allah. Kan itu sekarang. Jadi faktanya tetap fakta kawulo. Anda jadi rektor pun ingin menjadi dirjen. Toh. Anda jadi sarjana, jadi dokter kan ingin ngawulo nek iso ya dadi staf-staf menteri sopo kan gitu. Tetap ngawulo sumantri ngenger nek cara wayang. Nah, nyun sewu ya di keluarga saya di sini. Di Menturo di Padang Bulan itu. Kita menempuh keberanian untuk tidak menjadi apa-apa. Ayo apa-apa kan. Ojo meneh kok dadi apa? Gak dadi apa-apa lho wani aku. Ya toh? Aku nek disebut duwe masa, aku duwe masa, tapi gak tahu aku gawe masa aku tak gawe apa-apa. Wong aku gak lapo-lapo wani apa meneh lapo-lapo. Gitu mboten Mas. Aku gak soge wani apa meneh soge. Gak ngono. Aku gak duwe apa-apa Mas. Padang Bulan kedian nek ngene iki. Itu termasuk rahmat Allah untuk kita. Sementara rahmat Allah untuk teman-teman ono kayak nggontor iku ngidu dadi pesantren. Ngentut dadi pesantren. Saking rahmatnya Allah luar biasa. Yaitar iku jret dadi hotel, jret dadi restoran, jret dadi apa. Kene iki lho, tuku botol 10 lho masalahnya le. Tapi itulah rahmat kita. Jadi ada rahmat yang berupa rezeki materi, ada rahmat yang berupa puasa materi. Semuanya rahmat. Wis nek kon kepengin gak stres, rahmat. Wis ngono koyo Marquesot, diel. Ya toh, rahmat. Wis ngono iki rahmat iki. Kon oleh bojo alus ya rahmat, oleh bojo cerewet ya rahmat. Wis ngono ae. Wis to, trimon sebagai rahmat Allah, mesti Gusti Allah terharu, engko kon dikeki hikmah. Ngono lho. Wis saiki rabi sak kepethuke arek wis baba wis. Angger gak muni mbek ngene wis. Sing penting kabeh rahmat ngono ya. Lho aku gampangno sampean uripe iku. Dadi itu mau ilmu modern, mau filosof Amerika, mau Yunani, mau Arab, mau Cina sama kesimpulannya. Bahwa hidup itu bukan masalah bagaimana keadaan hidup di luar dirimu. Masalahnya adalah bagaimana kamu menghadapinya. Betul enggak? Itu ilmu maiyah. Jadi yang penting awakmu ku ngadepine ya apa, duduk barang iku ya apa. Masih area ayu kaya apa nek caramu ngadepi salah ya gak enak. Nggih ta mboten? Dadi sing penting caramu dhewe ya apa. Metodemu ya apa, cara berpikirmu ya apa, dedeg tagak patrap tagak lah ngono. Nomor 1. Nah, maka termasuk buku tadi tergantung awakmu sebagai subjek. Maca gak apa-apa, maca komik ya oleh kok. Gitu loh. Kan gitu. Jare Pak Muzamil, apalagi kok nek kon engko iki aku mulai tanggal 1 Februari kan saya nulis daur lagi dan saya akan menafsirkan Iqra tok. Iqra tok sing tak tafsirno wis. Mbungkuk sampai 300 tulisan mbok piro, koyo wingi 309. Tapi pokok Iqra tok. Ah nanti saya urai Iqra tok lho kon gak iso nafsirno. Kan ojo wani-wani dadi mufasir kon. Iqra tok lho gak iso nafsirno kon. Iqra tok itu bisa menjadi 100 buku tebal, 1000 buku tebal. Iqra tok. Gurung sampai bismi rabbik. Gurung sampai bismi rabbikal ladzi khalaq. Iku 100 buku lagi, 1000 buku lagi. Jadi yang penting awakmu ya apa? Jadi wocon sak karepmu. Gitu loh. Ojo terus kok obong, terus kok gawe kopi kok ombe. Cek sakti. Oke ya. Saiki sing longan, makanya yang longan tadi, makanya ngene lho rek, nek dalam teater, kon misal iki ya, iki ngene iki rek.
Kon nek teater di panggung lungguh kene iki. Nek iki ana longane. Engko kon lungguh kuno iku iso luwih apik pikiranmu, luwih tahan awakmu. Lungguh nek kuno iku iso enak mergo ana longane. Ini fakta yang belum dianalisis dan belum diteliti. Aku cuma ngerti ngono tok. Pengen ngono iku. Karena dirimu itu terdiri dari longan-longan, lobang-lobang, ruang-ruang. Gitu loh. Kamu itu kosong sebenarnya. Maka Allah menawarkan iman, menawarkan cinta, menawarkan Islam kepadamu untuk mengisi ruang kosongmu itu. Lubang di hati. Jarine leto. Gitu loh. Itu namanya longan. Jadi longan itu penting. Kau nek nganggo dipan, ojo gak nganggo longan. Kudu ono longane. Itu akan sangat mempengaruhi kompatibilitas jiwamu selama tidur maupun selama bangun. Kudu ono longane. Nek kon mek kotak ngene iki tok terus kok gawe turu gak rasane seje wis ta. Ya ta gak. Wis ta nek iso ono longane. Itu pun menambah kamu rajin. Longan tuh mergo kok kotor ono sawange kok resiki. Itu akan menambah frekuensi kerajinanmu dan seterusnya lah. Akan banyak manfaat untuk hidup. Nah, itu salah satu maknanya banyak sekali. Kalau kamu melihat Candi Prambanan dari atas, numpak helikopter, tapi ya mustahil lah awakmu numpak helikopter. Dapurmu. Aku ki yo ngongkon-kon sing gak mungkin kok lakoni. Numpak helikopter ya opo. Kok nek ndelok tekan ndukur. Ya. Aslinya, tapi sekarang udah dirubah karena modern tidak mengerti. Masjid sekarang tidak diperhitungkan berdasarkan wasama arafah wa wadu al-mizan. Tidak dihitung berdasarkan wan najmu wasajaru yahjudan. Tidak ada arsitektur yang memperhitungkan Allah dan alam semesta. Kalau kamu melihat masjid-masjid lama, itu ada proses transisi. Misalnya di Jogja, alun-alun kamu mlebu masjid, itu ono beberapa tahap sebelum kamu masuk ke beranda, sebelum kamu masuk ke masjid. Itu ada proses psikologis dan spiritual. Dan itu dibimbing oleh tata ruangnya. Dadi nek kon mlebu kolor nek masjid gede Jogja iku engko kon mlebu lorong adoh kait wudu. Karena kamu membutuhkan proses transisi untuk menuju titik khusyuk ketika kamu sudah dalam masjid. Nah masjid saiki lak gak wis bleng sing penting ketok materialisme. Masjid saiki lak sing diperlukan materi ketok motone ya apa lak ngono tok. Itu yang disebut materialis. Itu yang disebut materialisme. Ojo rumah samu nek masjid berarti bebas dari materialisme. Enggak. Masjid sekarang dibikin berdasarkan arsitektur materialistik. Ngono ceritane. Ya. Nah, jadi sekali lagi lubang tadi, dirimu itu lubang. Di dalam dirimu itu lubang. Maka Allah mengisi dengan dirinya. Sehingga masuk ke dalam dirimu. Sehingga engkau berdialektika, engkau bergetar. Kadang Allah di dalam dirimu, kadang engkau dalam diri Allah. Kadang engkau mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, sapi turute. Tapi ojo terus kok resmikan sebagai torikot, sebagainya gak usah. Dan kamu juga ndak usah cak nun ini torikotnya apa? Ojo adik takon aku pro FPI ta pro Ahok. Ojo takon aku pro NKRI. Karena aku ini pro Islamis apa pro nasionalis? Itu cara berpikir apa itu? Kok Islamis dipertentangkan dengan nasionalis? Itu cara berpikir apa? Aku ini karena aku Islam, maka aku nasionalis. Karena aku nasionalis dan aku menyadari dan menghayati tanah air yang luas, yang kaya raya, maka aku menjadi Islamis. Dialektika itu bergetar terus. Enggak mungkin aku nasionalis tapi tidak agamis. Gak duwe matur nuwun tak karo sing gawe laut dan darat. Maka saya akan Islamis. Jadi enggak ono golongan Islamis, golongan nasionalis. Itu permainan politik dan itu tipu-tipuan orang modern untuk memperdaya rakyat kecil. Justru karena aku Islamis maka aku nasionalis. Kenapa? Karena yang nyuruh saya hidup di sini, lahir di sini menjadi orang Jawa, orang Indonesia adalah Allah. Maka amanat Allah adalah khalifah fil ard. Dan aku itu gak di Amerika, di kene. Kan gitu. Khalifah saya wilayahnya di sini nih. Dan itu wajib. Oleh gak ganti khalifah di dunia.
Wajib. Wong inni ja'ilun fil ardi khalifah kok. Tidak ada kata-kata perintah, tapi itu hakiki, bahkan lebih dari perintah, itu niscaya. Aku menciptakan gethuk, mosok moro-moro dadi gendelut. Ya gethuk. Wajib itu hukumnya kan gitu. Masa kewajiban harus melalui perintah? Kewajiban bisa melalui keniscayaan syar'i. Jadi syar'i itu maksudnya tidak hanya ibadah atau syar'i bahwa terembesi dari terembesi. Jati dari jati. Itu wajib hukumnya. Jadi mari kita memahami hukum itu tidak hanya secara hukum. Hukum itu Anda pahami secara ilmu dan keadilan. Maka tidak ada supremasi hukum. Hukum itu tidak supreme, hukum itu tidak utama. Hukum itu cuman furu, alat. Yang usul itu keadilan. Gitu loh. Adil. Gitu. Makanya sekarang kalau ngomong hukum, konstitusi, segala macam dalam maknanya sebenarnya sudah cukup lengkap. Kesehatan lengkap, ekonomi lengkap, semua sebenarnya lengkap. Akan dipraktekkan atau tidak, monggo. Saya bukan organisator dan saya tidak akan memobilisasi Anda. Dan kalau saya suatu hari mengalami peperangan, saya nggak akan ajak Anda. Lalu apa aku ngejak sampean apa jenenge? Adus gitu. Aku ijen ae. Ijen itu maksudku kuat ijen bangane wong akeh. Kene gak percaya ana rombongan wong 50 terus paranono karo wong 20 mesti gelut ya. Tapi nek kok parani ijen gak wani. Parani ijen kok pendelingi ngene bingung mikir toh iki ijen kok wani ya. Iki mesti ana baginge iki sapa ya? Iki mesti sakti iki. Kebal iki. Ngono mikir ketika dhek mikir iku bleng pelurumu ngono lho rek. Ngono carane. Jadi perang itu ada urat leher, ada tangan, ada kaki, ada senapan, ada sniper. Perang itu yang terbaik itu ya perang urat leher kan gitu. Tapi aku gak kepengin perang lah. Aku gak. Ya, terus lobang wis saiki sing Tulungagung mang sing ya wallahu alam itu sunatullah. Ya Gusti Allah kan ya menungso ya ngono iku ancane ketok. Kate ya apa? Ya dinikmati ae. Ya senjane mek ngono iku alah dapuran ae sing ngono iku tok alah. Sawangane sekolah ae sembembet ngono ae. Wis mek ngono iku tok. Kurang apa lho? Andalusia, kurang apa Cordova ya toh? Kurang apa Islam di Spanyol kayak begitu dahsyatnya? Kurang apa ya jebol. Tapi dinasti yang terlama kan dinasti Fir'aun. Sampai 1300 tahun. Jadi nek kon kate gaya-gayaan cek kalah karo Fir'aun. Fir'aun pembangunannya ya top. Infrastrukturnya top. Gak perlu utang-utang sakmono kae. Gitu. Gak perlu ngedol-ngedol sembarang melet-melet. Gitu loh. Tapi hancur juga. Loh, mungkin itu siklus terserah Allah. Kita ndak kon aja merumuskan. Nek kon merumuskan misalnya ono siklus 20 tahun di Indonesia. 45 65 75 78 95 98 terus hingga 2015 2018 iso mungkin itu siklus dan rute waktunya jelas iso tapi nek kok rumuskan nek Gusti Allah ngene alah tak rubahi didik tak tunda babah cek kecil arek-arek semaring ngono awakmu gak peduli siklus akhirnya kalah kalau innallaha ala kulli syai'in qadir kan tetap kalah kabeh kon wis sugih kaya apa, sehat kaya apa, tetep kabeh kalah karo yang Cak Fuad mengatakan percaya kepada qadha dan qadar. Itu tetep wis kon. Kon lara kaya apa gurung karuan mati. Kon sehat kaya apa moro-moro mati iso. Kon urip sawenake dhewe gelandangan ndek Jogja jenenge Mardanus jenenge Yudi iku kancaku lawas. Gelandangan ke zaman buwian melaku sampai gak adus mungkin wis 20 tahun wis gak karuan tapi sehat walafiat pikirannya ya cerdas. Ku ya ono.
gak masuk angin, gak loro iki, loro gatel gak, ya apa coba? Ya apa ya? Sementara kene iki didik loro, gamoh ngono iku. Kan gitu. Iya. Jadi wis kabeh kalah dengan qadha dan qadar. Gitu. Ana sing uripe tertib menurut teori kedokteran, wis gak mangan iki, ngene sakmene kanker moro-moro. Dan takono dokter, ana ada dokter sing iso ngomong apa sebabe wong iki kanker, gak ana sing iso jawab. Semua itu kalau ngomong itu spekulasi. Mulane nek ngarani kok rokok menyebabkan iku yang ngarang. Rokok menyebabkan mati, gak rokok ya iso menyebabkan mati padha ae. Padha ae. Gitu loh. Nek rokokan malah mati arek-arek ya. Siji meneh iku. Gitu ya. Jadi saya kira siklus itu gini, posisi manusia itu tawakal. Pokoknya sinau nang Nabi Sulaiman. Mesisan ya. Kalau Nabi Daud kan, Nabi Daud kan Nabi Sulaiman. Kan wong loro bendina. Kan mesti ketemu Nabi Daud. Mestinya Nabi Daud ya Nabi Sulaiman bareng kan. Mesti bareng wong loro iku kan itu. Jadi mulai saiki bareng ya wong loro ya. WA-WA-an ya apa wis ketemu Nabi Daud durung. Nabi Sulaiman itu memastikan pada suatu malam Pak Muzamil ya, pada suatu malam dia bertekad saya akan tiduri istri saya 1000 orang ini. Karena aku ingin memiliki pewaris kerajaanku. Wes dituroni 1000. Mbuyo apa carane? Pencolotan suwengi. Ya Allah, bojo 1000. Aku pingin urip zaman niku aku. Ya apa itu? 1000 ya, Pak. Dan karena dia bertekad dan memastikan bahwa kalau dia meniduri istrinya akan punya banyak anak. Gusti Allah, lho kon langitmu kon iku sapa? Ngono jare Gusti Allah. Akhir kan sing meteng, Mas. Meteng situ tok lahirnya cacat pisan. Ya. Anak Nabi Sulaiman lahirnya cacat pisan, dhek sedih dipangku anak ndek singgasana iki. Terus dihibur karo jin-jin waktu itu. Kan pasukan dia nomor 1 jin, nomor 2 burung, nomor 3 manusia. Manusia itu pasukan ketiga, jadi pasukan utamanya jin, pasukan keduanya manuk. Jadi kon saiki nek kepingin diarani Dek Nabi Sulaiman golek manuk, ngingu manuk. Kok ngingu manuk? Anu niki titipane Kanjeng Nabi. Saiki lak ngono wis percaya, wis pokoke anggere kon serban untuk mbangir titik Habib. Ngono saiki wong saiki gampang kapusan, gampang percaya ngono ya. Nah, terus Nabi Sulaiman mengeluh kepada Allah, ya Allah, gini. Terus naik ke Allah, bahasa saya ya. Lah kon niku ya apa sih, man. Kon kok wani-wani nentokno nek mari kok turuni bojomu terus meteng. Ku sing ngarani ku sapa? Sing garahe meteng ku lak aku sih. Kon kok gak njaluk tolong aku. Kon gak ngomong insyaallah. Salahmu kon gak ngomong insyaallah. Ngono lho. Jadi kata insya Allah itu luar biasa pentingnya. Sampai nek wong NU saiki iki sembarang insya Allah. Gitu? Saking pentingnya. Nang ndi iki kesusu, insya Allah kudu ngising. Arek Yesus. Sembarang insya Allah ya. Ya apa Zainul almarhum Nul ya apa sido nang Jogja insyaallah mboten cak. Ya sembarang insyaallah wis gak apa-apa lah saking ide karo Gusti Allah. Artinya saya tidak menganggap itu negatif lah. Iku saking ide karo Gusti Allah sembarang insyaallah. Ya apa utangmu? Ya insyaallah sik kathah cak. Stop ngono ya. Cukup ya Yus ya. Oke, ya. Sing apa? Oh
kenapa negara kita sekarang itu loh gini aja. Salah satu tema rahmat itu yang tadi saya runding sama Cak Fating ini. Tidak ada bangsa di muka bumi yang mendapat ujian sebesar dan seruat bangsa Indonesia. Ya tak Kak? Ya tak Kak? Menurut angel wis. Angel pol wis. Dioperasi kene kena, dioperasi kene kena, disuntik kene kena. Wis dokter gabungan gak iso. Ya ta? Apa artinya? Karena ada rumus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti salah satu kemungkinannya adalah Allah itu sangat menghargai bangsa kita. Sangat mentakdirkan bahwa bangsa kita itu memiliki ketangguhan sedemikian rupa. Yo mentale, yo fikirane, yo awake sak piturute punya ketangguhan dan punya tingkat kesabaran dan pasrah yang luar biasa kepada Allah sehingga dikei ujian sampai kayak ngene abote iku gak ledeh-ledeh arek. Guyang-guyu aja. Ono barang sing wis ini tiga dagelan karena langsung metu. Apa jenenge? Apa iku kuat-kuat gambar-gambar iku langsung metu. Meme-meme nus langsung metu. Iku Indonesia. Iki sabrang saya bisa cerita. Jadi sekarang telolet itu kan seluruh dunia itu. Dan ku wong-wong bingung sak dunia iki apa to Indonesia iki? Apa to? Wong mek bengok nang sopir bis terus. Ngono ki yo gawe kabeh wong Italia yo gawe ya to. Ngono. Mereka tidak tahu bahwa itu salah satu outlet namanya kalau dalam ilmu kedokteran. Outlet itu ngene rek. Dadi nek kon ku pegel nemen ku ana salah satu bagian dari badanmu yang akan menanggung. Misalnya kon terus kenemu ngeluh kenemu. Utawa sikilmu kemeng gitu. Jadi pokoknya ada salah satu dari anggota badanmu yang menanggung. Itu namanya outlet. Gitu ya. Jadi makanya di Indonesia itu yang paling booming itu kan kuliner. Panganan itu ya Allah macam-macam. Warung sih jenenge sambel didata coba. Cowek, sambel, dapur, pawon wis datan sak Surabaya, sak Jombang, sak Jogja datan. Pokoknya kabeh iku badokan. Dan itu sangat laris, ya toh? Laris. Di Jogja itu kan gak sampai 10 meter ana warung. Warung iki sing tuku sapa? Wong-wong gak tahu gak duwe kompor ta ndek omah iki. Warung. Salah satu teorinya adalah itu kalau dalam bahasa Jerman namanya Nervenfrost. Nervenfrost ku nek wong wis ngelundase iku mangan ae. Dadi iki wong sak negara iki kira-kira iku ndase kate pecah kabeh. Kompensasine iki yo mbadok kae. Dadi laris kuliner itu. Kreativitas makanan iku penyet pirang macem. Apa penyet. Jane penyet iku ya apa sih ya mek dikenek ngene tok lho. Ya tempe utawa lele dikek sambel dikenek ngene. Lha ngene dhewe lak iso sih. Tapi dengan kata penyet itu menjadi brand, menjadi komoditas yang sangat tinggi nilainya mergo ana kata penyet iku. Jadi sensasi ndelok ndek ndukur piring iki wis ana tempe sing diledeno nganggo sambel. Padahal kon ngledeno dhewe ya iso. Ngono lho. Dadi menungsa kok nemu mubeng-mubeng, Dik. Mubeng-mubeng nek gak percaya wis kon. Aku tahu kalau Kartolo mari Makiyahan terus Kartolo dijak nang ndi? Apa jenenge iku rek? McDonald. Dadi nek kon nang warung iku lak dilayani arek. Teh panas, Bu, terus digawekno set disuguhno sak lepeke. Lha nek McDonald lega kon dikeki gelas karo banyu panas dikeki teh ndek pinggire kon dikon ngudhek dhewe. Terus jare Kartolo, aku iki tuku dikon gawe dhewe. Tapi bagi manusia kelas tertentu itu sensasi. Dia bikin sendiri itu sensasi. Iya apa katene kon? Wis dunya iku mek ancane ngono iku tok. Innamal hayatud dunya illa laibun walahun. Jadi ada banyak unsur-unsur yang dulinan-dulinan ngono iku.
Lah iya ya apa sih? Mubeng-mubeng ngewoi lah, nek cara Jawa Timur ngewoi ngene terus ngene mari ngene lah iya. Titik dipenyet ngono wis wah dadi komoditas nasional. Mas Mak News. Bayangkan acara TV yang paling terkenal dulu yang ratingnya tinggi kan Badokan. Sampai saiki toh. Mak News sing apa. Anda tahu siapa yang pertama itu Bondan toh? Bondan itu jangan pikir dia penggemar makanan. Bondan itu seorang wartawan senior, dia seorang eseis, seorang ilmuwan yang sangat bermutu di eranya dia. Dia setingkat Gunawan Muhammad, setingkat waktu itu siapa? Umar Khayyam, setingkat yang orang-orang Libi lah. Itu wong pinter. Mungkin dia ngeluh ndase lapo iki negara koyo ngene. Alah sapa ya? Alah. Ya wis akhire Bondan wis ngene wis Badokan ae wis. Wis ta wis rakyat Indonesia wis pokoke dijak nang warung ngono ae wis. Akhire kan dhek gawe acara sing merintis kan dia yang acara kuliner itu sing Mak News itu kan. Itu Bondan. Dan rata-rata anak sekarang enggak tahu Bondan itu bukan seorang penggemar makanan, dia seorang eseis, dia seorang kolumnis, dia seorang ilmuwan yang sangat bermutu. Cuman dia ya saras-sarasen. Alah tae arek-arek wis gak wis angger kayak Badokan mesti meneng cangkeme kan. Itu ya Dek ya, jelas ya. Ojo terlalu dipikirkan tuh ndak primer kok Dek. Ndak usah terlalu dipikirkan, wis dialami, dinikmati ngono ya. Oke, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan, asli dari Kebumen, Jawa Tengah. Saya ingin menanyakan pada Cak Nun, saya melihat dari sisi dunia pendidikan, di mana adanya perbedaan yang dari tadi sudah diceritakan Mbah Nun itu, semua kayak semakin ruwet gitu loh. Dan saya mendapatkan terminologi baru dari pendidikan yang saya pahami, adanya pendidikan multikultural. Itu salah satunya yaitu bahwa kalau sekolah, salah satu contohnya itu sekolah kalau bajunya sama diseragamkan, kemudian beda dengan sekolah lain seragamnya, itu akan menimbulkan konflik. Maka dari itu adanya pendidikan multikultural itu akhirnya mungkin saya nggak tahu atau dibebaskan bajunya biar nggak ada konflik atau gimana. Dan kalau saya melihat di Ma'iyah sendiri ini kan sangat multikultural saya rasa. Nah, kalau menurut Cak Nun sendiri itu bagaimana tentang apa itu pendidikan multikultural, yang apa betul atau tidak, atau bagaimana kalau memang betul konsep yang benar itu seperti apa atau gimana? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi. Saya dari tadi nunggu ditunjuk untuk boleh tanya. Jadi gini, dari Mojagung sendiri ya. Gini, Cak Nun, kan kebanyakan orang memilih pemimpin itu adalah orang pintar. Tetapi mengapa di negara kita sendiri pimpinan-pimpinan kita sudah pintar tetapi tidak bisa mengolah Basnas secara baik, padahal zakat itu berpotensi untuk kesejahteraan bagi rakyat. Sedangkan saya pernah membaca suatu data itu Basnas mengelola sekitar kurang lebih 217 triliun, tapi yang diberikan ataupun yang didana kepada masyarakat itu kurang dari 1%. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan menurut Cak Nun, enaknya kita memiliki pemimpin yang pintar apa yang ngerti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dari Ngudo. Yang sebelumnya Cak Nun dapat salam dari teman saya yang hari ini tidak bisa hadir. Yang saya beberapa hari lalu saya melihat YouTube tentang segitiga cinta yang diupload di YouTube itu kan
teorinya dari Cak Nun itu kan dari antara segitiga cinta itu yang itu kalau saya pahami itu dari diri saya sendiri memang bermanfaat. Sedikit banyak saya bisa menemukan apa yang harus saya lakukan. Lah terus ini kalau dari kita ruang lingkup yang luas secara Indonesia, negeri kita ini, kata Cak Nun lalu-lalu dulu kan kita ini generasi yang akan memimpin Indonesia, perubahan Indonesia dan sebagainya. Yang saya mau tanyakan gini, langkah konkret apa yang bisa kita lakukan atau teman-teman Ma'ya lakukan untuk Indonesia mendatang? Kalau mungkin dari segi menyebar kebaikan dan teman-temannya mungkin insya Allah kita mampu, tapi untuk melangkah ke depan gimana kita apa yang kita lakukan untuk Indonesia itu mungkin ada langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu. Terima kasih. Nanti Pak Muzamil tolong hal-hal yang Pak Muzamil akan bisa tambahkan, tolong ditambahkan. Yang pertama soal pendidikan multikultural. Jadi gini, itu soal cara melihat keadaan. Jadi soal Iqra sebenarnya, kasus Iqra. Kalau di Ma'iyah kan ada teori bahwa hidup itu kan mata rantai sebab dan akibat. Di mana sebuah akibat akan menjadi sebab dari akibat berikutnya dan seterusnya. Jadi orang tidak bisa menyalahkan kok saiki gak gotong royong, terus dijak gotong royong. Itu dia tidak ngerti sebab akibat. Saiki mergo seragam terus musuhan karo seragam sing liyane, terus akhirnya gak oleh seragam. Jadi dia hanya melihat akibat, dia tidak mencari sebabnya. Sekarang kita bentrok, katanya sekarang merebak konservatisme dan intoleransi kan gitu. Itu akibat. Jadi iki ono dunia dipimpin oleh sekelompok orang ingin berkuasa di seluruh dunia dan memiliki atau ngerampoki harta benda yang ada di bumi dengan cara melakukan provokasi-provokasi supaya rapuh. Wong Islam diadu domba, Indonesia diadu domba. Akhirnya cara mengadu dombanya ya lewat ideologi, lewat simbol-simbol, lewat pendidikan, lewat koran, lewat segala macam. Akhirnya bentrok. Salah satu akibatnya adalah anak SMA bentrok satu sama lain. Itu akibat, bukan sebab. Nah, terus mari ngono sing kok salahno seragame. Gitu kan. Sama dengan kenapa sih kok muncul, Afwa tadi sudah mengatakan, kenapa kok muncul kelompok-kelompok yang radikal, yang ekstrim? Karena tidak tahan terhadap ketidakadilan. Jadi kalau mau membuat orang itu aman satu sama lain dan lega satu sama lain, bikin keadilan. Selama ketidakadilan tidak kamu laksanakan, maka setiap orang tidak percaya satu sama lain dan akan menjadi pemarah satu sama lain. Jadi urusannya ketidakadilan yang harus dirubah menjadi keadilan. Dan itu berlangsung nasional maupun global. Gitu loh. Nah, karena adu domba global itu, maka kemudian kita bentrok, termasuk arek-arek sekolah melok bentrok. Untuk apa orang sekolah, anak sekolah tidak bentrok, wong bapaknya ya bentrok kok. Kan itu akibat toh. Saiki arek SD, arek rolas wis nggawa bendung, nggawa parang, nyerbu SD lain ya wis ono di Semarang. Apakah itu soal moral? Bukan soal moral. Itu contoh dari orang tuanya seperti itu. Pendidikan, akselerasi pendidikannya memang seperti itu. Gitu loh. Jadi jangan disalahkan anak-anak itu, mereka niru aja kok dari bapak-bapaknya. Jadi pendidikan multikultural tidak akan sukses dengan yang Anda lakukan tadi itu wong diagnosisnya salah. Akar masalahnya itu bukan itu. Akar masalahnya itu orang memang dibikin tidak percaya satu sama lain. Dibikin pecah antara Sunni dengan Syiah, NU dengan Muhammadiyah, Salafi dengan non-Salafi, Salafi Wahabi melawan NU. Dibikin pecah belah satu sama lain. Akhirnya terjadi bentrok-bentrok. Kemudian anak-anaknya yang melok bentrok. Kok tiba-tiba ada sekolah terus gak ngerti seragam, gak ketoro kan gitu. Itu padha wae karo mengubah nasib dengan merubah, dengan kon nggawa gladi garis tanganmu kok roba-roba dhewe cek apik nasibe. Ndak bisa. Kalau rakyat kecil ndak pernah ada masalah multikultural toh, Rek.
Apa sih nek masalah awake dhewe iki? Wong buktine mak iyane niki beres-beres gak ono masalah. Aja meneh kok beda organisasi atau beda lanang wedok campur gak ono masalah ndek kene. Bahkan langsung lanang wedok iku barangi iku. Berdekatan satu sama lain, tapi di sini kan jauh karena gagasannya tidak ada gagasan gender, tidak ada pikiran mengenai seks, tidak ada pikiran mengenai lanang dan wedok. Di sini adalah orang yang mencari kebenaran, orang mencari ketentraman, orang mencari kecerdasan dan ketajaman hidup, kan gitu. Jadi menurut saya pendidikan multikultural padha karo pendidikan anti korupsi. Jadi wong Indonesia ngene lho, Rek. Turu melumah, terus gegere loro. Waduh, keliru ya. Kudune miring ngiwa. Terus miring ngiwa. Bareng miring ngiwa gringgingen tangan kiwane. Sing bener miring tengen, Rek. Miring tengen. Bareng ngono, waduh kok kesleo iki pundak tengen iki. Nek ngono sing bener iki ketoke mengkurep. Akhirnya mengkurep sesek dodone. Akhirnya kembali ke ilmu lama. Nek ngono sing bener ya tetep melumah. Ngono mubeng terus melumah miring kiwa miring tengen mengkurep melumah. Pal sing bener iku turu ngadeg. Artinya dalam keadaan ngadeg pun awakmu iso turu. Itu namanya kamu manusia yang sudah mateng. Turu itu tidak harus berbaring. Turu ki ndek kursi ya iso, ndodok ya iso, kan gitu. Ngenteni khutbah turu kok. Gak apa-apa agar nggak ngeledak kan gitu kan. Gitu loh. Ngerti ya, jadi itu menurut saya enggak akan jalan. Pendidikan anti korupsi kok angel-angel temen anti korupsi. Ngene loh, orang-orang tua disuruh memastikan bahwa anaknya terhindar dari molimo, wis beres sih. Wis menyangkut kabeh ku sak korupsine, sak malinge, sak narkobane, sak mendeme, sak wedokane segala macam. Molimo wis cukup. Kenapa pendidikan molimo itu tidak dikembangkan? Ikut tak wis cukup. Wis gak perlu akhlakul karimah wong ibu apa akhlakul karimah iku. Kok apa anti korupsi mubeng-mubeng korupsi ku apa? Iku mek gaya maling. Maling kan disebut koruptor kesuwen. Wong Indonesia senengane nutup-nutupi, talbis, menghijab-hijabi. Dadi biyen pelacur, mari ngono lonte, mari ngono begenggek, mari ngono balon, mari ngono PSK, apa? WTS, mari ngono PSK. Alah wis ta rek. Alah wis. Wis ta aja dawa-dawa bolak-balik kok tutup-tutupi. Jadi pendidikan multikulturalisme itu ya nutup-nutupi tok, ndak akan jalan. Harap tahu bahwa itu semua rekayasa asal-usulnya. Dan orang di bawah ndak ada masalah. Sing bentrok iku sing kelas menengah ke atas. Wong nisor gak ono. Masya pilkada meneh bentrok pas kampanye, percaya bengine rondo bareng. Teplek bareng. Gak ada masalah karena nonton JTV bareng. Gitu loh. Wong cilik ndak ada masalah. Antar agama gak pernah ada masalah kalau di rakyat kecil. Menengah ke bawah ndak ada masalah. Enggak ada masalah. Masalah pasti datang dari atas. Kalau dari atas berarti dari pusat, kalau dari pusat berarti dari kekuasaan global. Memang diadu domba.